Allahku, namamu hendak kupuji. Engkau amat agung, berdandan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada suatu hari, ketika Yesus berangkat mau meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari menemui dia. Sambil berlutut, ia bertanya, "Guru, guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang lain. Hormatilah ayahmu dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Mendengar itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, "Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah." Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, "Anak-anakku, alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah." Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah." Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang
yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudarinya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya. Orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudari perempuan, ibu, anak, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari yang terkasih dalam Kristus. Antoni de Mello, seorang imam Yesuit, seorang penulis buku-buku spiritual yang terkenal, dalam salah satu bukunya yang berjudul Dipanggil untuk Mencintai, dia mengemukakan demikian: satu sebab penderitaan manusia adalah kelekatan. Satu sebab penderitaan manusia ialah kelekatan. Entah kelekatan kepada manusia lain, entah kelekatan kepada kedudukan, entah kelekatan kepada tempat, entah kelekatan terhadap relasi tertentu, dan juga kelekatan terhadap kekayaan. Dalam ilmu psikologis, kelekatan itu didefinisikan, diartikan sebagai ikatan emosional yang kuat antar individu, juga antara individu dengan sesuatu hal yang dipandang, yang dianggap bernilai bagi dirinya. Itulah kelekatan. Pada titik tertentu, kelekatan mendatangkan dampak negatif, di mana orang akan terikat dan diikat oleh sesuatu yang menjadi kelekatannya. Jadi pada titik tertentu, kelekatan itu berdampak sangat negatif, di mana orang akan terikat dan diikat oleh sesuatu yang menjadi hal yang melekatnya. Bahaya lain lagi adalah orang akhirnya mengabaikan nilai-nilai yang penting. Hal-hal lain yang lebih luhur daripada yang menurutnya baik. Termasuk akhirnya melupakan Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam konteks inilah kita ingin memahami Injil hari ini. Kalau kita hanya membaca sepintas, lantas menafsirkannya secara letter-let, sepertinya Injil hari ini menghakimi orang kaya. Sepertinya hari ini dalam Injil Yesus
mendiskriminir orang kaya sebagai kelompok yang dikecualikan untuk memperoleh kerajaan surga itu. Sepertinya Yesus bahkan melarang kita untuk memperoleh kekayaan. Kalau lagi-lagi teks ini kita lihat secara sepintas, lalu kita tafsirkan secara letter-let, kata per kata. Benarkah demikian? Benarkah Yesus Allah mengecualikan orang kaya untuk masuk surga? Benarkah Yesus melarang kita untuk kaya? Ataukah ada maksud lain dari pernyataan Yesus hari ini? Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kalau kita telusuri konteks teks Injil tadi, dialog tadi diawali dengan pertanyaan orang muda yang kaya. Si orang muda ini ingin bertanya kepada Yesus jalan apa yang harus dia lalui untuk memperoleh hidup yang kekal. Yesus mengingatkan orang muda itu tentang apa yang disampaikan oleh para rabi Yahudi, tentang apa yang diatur dalam hukum Taurat. Lalu orang muda itu menjawab, semuanya sudah saya lakukan. Yesus lalu melanjutkan, satu hal yang kurang darimu adalah jualah kekayaanmu, bagilah kepada orang miskin, dan ikutlah aku. Pernyataan Yesus yang terakhir inilah yang menjadi inti dari teks ini. Yesus ingin orang muda itu tidak menjadikan kekayaan sebagai orientasi utama. Yesus ingin mengajak orang muda itu agar ia mempergunakan kekayaannya untuk kebaikan orang lain. Yesus ingin agar orang muda itu melihat diri Yesus sebagai jalan yang menghantar dia sampai kepada keselamatan, bukan kekayaan itu. Saudara-saudari, sekali lagi, kelekatan kepada kekayaan adalah bahaya yang selalu mengintai orang kaya. Maka teks ini harus dibaca sebagai peringatan Yesus kepada orang kaya untuk tetap waspada, untuk jangan sampai jatuh kepada kelekatan. Karena ketika kita jatuh pada kelekatan, kita akhirnya menjadi hamba dari hal itu. Bahkan akhirnya kita menjadikan hal itu sebagai Tuhan atas kita. Sebagai tuan atas kita. Hidup kita akhirnya dikendalikan oleh kekayaan. Oleh hal-hal yang kita anggap penting itu. Akhirnya Bapak dan Ibu, saudara-saudari, kita bisa menimba pesan Yesus hari ini dengan slogan pendek ini. Kekayaan hendaknya kita jadikan untuk hidup, bukan hidup untuk kekayaan. Kekayaan untuk hidup, bukan hidup untuk kekayaan. Inilah rambu-rambu agar kita bersikap hati-hati terhadap perangkap kekayaan.
Mari jadikan kekayaan apapun yang kita miliki sebagai kesempatan, sebagai investasi untuk menumpuk harta surgawi. Dengan perbuatan baik, dengan hal-hal yang bisa kita bagi untuk kebaikan bersama. Tetaplah berusaha untuk memperoleh kekayaan dengan jalan yang wajar, dengan cara yang pantas, dengan orientasi yang baik. Dan tempatkan selalu Tuhan di atas kekayaan. Amin.